Lihat turun dari sini Bapak ya. Akan kiri turun. Tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas, kemudian di depan. Bawah tangan ya. Tahan. Terlihat pada raut muka yang diselimuti duka serta air mata yang tak bisa dibendung. Pemandangan ini yang terlihat pada Surya Sahetapi, buah hati ketiga Ray Sahetapi dan Dewi Yul, di tengah proses pemakaman sang ayah Ferenc Raymond Sahetapi kemarin. Ya, terlihat mencoba tegar, tapi tak sanggup. Surya Sahetapi akhirnya tak bisa kuliah dan bekerja di Amerika Serikat, membuat pertemuan dengan sang ayah hanya bisa terhitung jari. Kini Surya dan sang ayah bertemu kembali, tapi dalam keadaan sang ayah yang dalam pelukan sang kakak Rama Sahetapi. Tanggal 1 April pagi, berarti di Indonesia malam, jam 9.33. Tahu gimana, dan akhirnya bilang ke dosen karena ada situasi emergensi. Hidupnya berubah, ngerasa lebih lemas gitu ya. Dan percaya enggak, trauma juga pelayanan kesehatan di Indonesia. Surya yang kini menginjak usia 31 tahun selalu bangga pada ayah. Ya, meski memiliki 2 orang anak yang punya keterbatasan, tak bisa mendengar sejak lahir. Namun Ray
tak pernah merasa malu. Sebagai public figure, ia bahkan selalu bangga memperkenalkan semua anak-anaknya kepada publik. Mungkin di rumah Opa udah tahu ayah itu punya anak 4, 2 tuli, 2 terdengar. Dari Newan Supit ya, keluarga Newan Supit, bangga besar ya, dan orang tua itu bangga menunjukkan kami yang tuli dan memperkenalkan ke orang lain. Orang tuli itu seperti apa, cara komunikasi seperti apa, dan jangan malu dan jangan takut untuk komunikasi sama anak yang tuli. Dan juga orang tua yang punya anak tuli mungkin awalnya minder, tapi ayah dan ibu selalu menyatakan bahwa harus bangga punya anak tuli. Tahun 2017, mendiang Raisa Hetapi mulai sakit diabetes sebelum akhirnya stroke di tahun 2023. Awal sakit, Ray pun sempat dijaga oleh Surya, buah hati yang sangat istimewa ini. Dari momen kebersamaan Surya dengan sang ayah itulah tercetus ide mendirikan teater khusus untuk tunarungu. Kemarin juga sempat ngobrol sama ayah, tahun 2017 sempat ngejagain ayah selama 1,5 tahun sebelum pindah ke Amerika, dan banyak banget ketahuan kenapa anak-anak tuli mengalami diskriminasi gitu, karena orang-orang nggak pernah tahu terkait membuat teater 7 dan masyarakat paham cara komunikasi dengan orang-orang tuli. Karena anak saya kan, saya berjanji ke anak saya. Dan saya harus memutuskan, saya harus ajar anak saya berteater dengan lingkungannya. Saya lakukan itu. 2 tahun lalu aku bikin pentas di Taman Mini. Butati guruku yang mengajar aku acting untuk melihat hasil aku ajarin anak-anak teater orang-orang tuli. Aku berharap dari teater itu mereka mau mengungkapkan pikiran perasaan mereka sebebas-bebasnya dan dipahami oleh orang-orang lingkungannya, baik luar negeri maupun dalam negeri. Dan teater yang terkait bahasa isyarat atau sekolah teater khusus tuli. Alhamdulillah ayah punya mimpi punya tempat bioskop atau tempat teater yang khusus untuk tuli tapi ditonton secara umum. Surya pun bertekad untuk mewujudkan mimpi sang ayah dan berharap ke depannya semua orang makin peduli pada kaum tunarungu serta tidak lagi ada diskriminasi kepada mereka. Hanya saja yang masih mengganjal di hati Surya adalah semua pengalaman tentang Keluarga ini, jadi komunikasinya Bapak Ibu Kakak Adi yang hadir. Selanjutnya lewat berbahasa isyarat, WhatsApp, teman-teman dulu ya. Selanjutnya untuk dokter yang dulu di rumah Opa atau di rumah almarhum. Enggak kan, mungkin masih ada beberapa pencapaian yang belum sempat di-sharing, tapi percayalah, yang namanya orang tua itu seorang ayah, dia pasti bangga.